Selamat pagi, ini VT nomor 160. Berita terakhir, banyak warga NU marah-marah karena ada anggota NU yang pergi ke Israel. Jadi mereka berangkat ada awal Juli ini, kemarin ini, berangkat ke Israel menemui Presiden Israel. Jadi ini bikin heboh. Berita kedua adalah gara-gara Uni Eropa merampas uangnya Putin, diserahkan kepada Ukraina, maka banyak negara-negara yang komplain, terutama Saudi, dan mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan dolar. Nah, sekarang begini ya. Sebelumnya sudah saya ceritakan bahwa Israel itu sudah usai. Jadi cerita Israel itu pada waktu setelah Perang Dunia Kedua itu Amerika dan Inggris itu menemukan minyak. Jadi ada orang namanya Mr. Daimler, itu istrinya naik mobil menggunakan bahan bakar bensin. Tadinya bahan bakar itu adalah uap ya, artinya batu bara untuk membakar uap, mesin uap. Nah itu steam engine itu yang menggerakkan kereta api. Kapal-kapal itu semua pakai steam engine, artinya menggunakan bahan bakar batu bara. Nah kemudian itu diganti dengan bensin. Oleh karena itu dengan penemuan minyak di Timur Tengah, itu Amerika kontrak dengan Saudi, sekaligus dia pasang Israel di situ. Tujuannya supaya Israel itu kalau Saudi nggak nurut ya gempur perang Israel lawan Saudi. Nah sekarang Saudi itu perjanjiannya sudah usai, kontrak dengan Amerika sudah selesai. Nah pada bulan Juni kemarin. Oleh karena itu kontrak itu 50 tahun itu ya membuat Israel udah nggak ada gunanya lagi. Nah, karena Israel itu sudah tahu cerita ini, maka dia tahu bahwa masa depan bangsa-bangsa sedunia itu adalah Islam. Kenapa? Karena yang Kristen, Eropa, Amerika, termasuk Jepang, Cina, Korea, Singapura, itu nggak beranak, penduduknya menurun. Entah kenapa orang Islam penduduknya naik, terutama Pulau Jawa, ya Indonesia secara umum. Oleh karena itu, ya Netanyahu pinter. Lebih baik dia merangkul Islam Indonesia daripada Israel bubar. Gitu ya. Nah, sekarang perkara mengenai Saudi yang komplain gara-gara sekarang itu duitnya Putin itu 300 billion US dollar atau 5.000 triliun rupiah, 5.000 triliun rupiah disita dan dirampas dan digunakan untuk perang Ukraina, untuk membangun Ukraina, maka bener nggak sih bahwa Saudi itu ikut BRICS lalu kemudian terjadi de-dollarisasi gitu loh. Nah berarti banyak orang nggak ngerti uang itu apa. Uang itu beda dengan emas. Ya, walaupun emas Anda 1.000 ton, Anda nggak akan jadi kaya. Gitu loh. Loh kenapa Pak? Kok nggak jadi kaya? Begini loh. Emas beda dengan uang. Ya. Kalau emas itu, ini katakan emas ya. Ini emas ya. Kemudian ini uang. Misalnya ya, ini uang. Beda ini. Kalau emas itu dia statis. Kalau uang itu begini loh. Saya cerita diri saya ya. Diri saya ini. Saya beli rumah itu 8 kali seumur hidup. Saat saya beli, harga rumah itu 350 juta. Oke, ya saya DP-in dulu 70 juta. Ya. Kemudian ternyata 2 tahun kemudian saya jual rumah saya. Nah, tadinya kan ingat nggak DP saya berapa? 70 juta kan? Waktu saya jual rumah saya ini, uang saya jadi 400. Loh kok jadi 400 Pak Gun? Ingat ya, harga rumah ini 350, saya jual 700. Berarti saya ada keuntungan capital gain 350. Itu loh. Di mana uang DP saya itu 70. Jadi uang saya jadi 400. Ketika saya uang 400 ini saya belikan rumah yang harga 1 miliar, 2 tahun kemudian saya jual.
duit saya sudah jadi 2M. Dari mana 400 juta jadi 2M? Karena rumah saya jual tadinya 1 miliar, saya jual 2,5 miliar. Jadi saya punya uang 1,5 miliar plus DP saya 400. Jadi saya punya uang 2M. Itu saya lakukan 8 kali. Maka itu bedanya emas dengan uang. Uang ini bukan emas. Emas itu alat simpan ya, kamu menyimpan baik-baik ya. Uang ini adalah alat kekayaan, instrumen bank. Dengan uang ini saya bisa mengangkat kontrak. Waktu saya punya uang 70 juta, saya mengangkat kontrak dengan rumah yang harganya 350. Nah, kekayaan saya tuh dihitungnya dari seluruh kontrak itu. Padahal itu duit saya cuma 70. Tapi kontraknya 350. Demikian sampai sekarang. Rumah saya 10 miliar, padahal DP-nya cuma 2 miliar. Tapi aset saya dihitung dari 10 miliar, karena itu nilai kontrak saya, kredit saya dengan bank. Oleh karena itu, kalau seandainya saya tanya nih, orang Saudi semuanya nggak mau pakai uang, dia memilih emas, dia nggak mau uang lagi, ya. Seluruh kontrak-kontrak real estate di Dubai, Sharjah, Saudi, termasuk proyek NEOM, bubar. Kamu nggak dijamin lagi oleh US dollar. Kamu nggak bisa lagi mengadakan kontrak-kontrak terhadap properti atau kontrak-kontrak yang diikat dalam jumlah besar dengan DP 10%. Oleh karena itu, orang-orang yang nggak ngerti uang itu apa, ya pasti ngomongnya ngibul aja. Wah, sekarang dedolarisasi. Di mana ada dedolarisasi? Itu loh. Sinarmas setiap hari itu kontrak KPR itu udah pakai dolar. Mau pakai apa? Emas. Masa mau pakai beras gitu. Ya, kamu kontrak beras 2 ton gitu. Kan enggak. Kontraknya ya uang. Semua uang di dunia ini diikat oleh US dollar.